Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gua bakal mau demoin sistem kasir yang gue buat. Jadi di sini juga sistem kasirnya gua jual ya guys ya, dengan yaitu basisnya itu kita sewa guys ya. Jadi di sini mungkin kalian kalau misalkan nanti ada yang pengen sistem kasir untuk mungkin dipermanenkan atau mungkin pengennya sewa. Jadi di sini gua udah ngadain yaitu penyewaan untuk sistem kasirnya guys ya. Nah, jadi di sini untuk sistem kasirnya gua jual di harga 349.000. Nah, fungsinya ini buat apa, Bang? Sistem kasir ini yaitu untuk UMKM ya, guys ya. Jadi mungkin kalian punya toko, misalkan pengen pakai sistem kasir atau seperti apa itu, nanti di sini gua bakal sediain sistem kasirnya. Seperti itu, guys. Dan ini bakal gue demoin untuk bagian sistem kasirnya seperti apa. Kayak gitu ya, guys ya. Dan kemudian ini sewanya berapa bulan Bang untuk harga segini? Nah, untuk harga 349.000 ini yaitu sewanya 1 bulan yang bakal dikelola oleh kami yaitu Kang IT ya guys ya. Dan nanti kalau misalkan bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan pengen sewanya itu lebih dari 1 bulan, misalkan pengen 3 bulan gitu ya, atau mungkin pengen 1 tahun dan lain sebagainya, atau mungkin pengen dipermanenkan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen permanen, pengen sewa lebih dari 1 bulan dan lain sebagainya, kalian bisa chat adminnya guys. Nanti sama adminnya bakal diarahin untuk sewa misalkan 3 bulan, 4 bulan dan lain sebagainya. Nanti bisa diarahkan ke bagian admin ya guys ya. Nanti oleh admin diatur untuk hosting kaliannya, dan juga nanti sebelum kalian pakai sistem ini pasti kalian akan di iniin dulu guys. Bahasanya mungkin lebih ke arah kayak diajarkan dulu untuk cara pengaplikasian sistem ini. Jadi nanti bakalan diajarin dulu cara pemakaian dari sistem ini seperti apa. Nanti bisa Google Meet oleh tim Kang IT ya guys ya. Dan juga nanti kita bakal jelasin dulu terkait dengan fitur-fitur apa aja sih yang ada di sistem kasir ini. Dan ini bakal gue demoin untuk sistem kasir ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama jadi gue bakal demoin aja untuk sistem kasirnya. Dan untuk yang mau beli atau sewa ya guys ya dengan harga sekian, kalian bisa beli di Shopee Kang IT atau mungkin nanti di Tokopedia-nya Kang IT ya guys ya. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi atau mungkin di kolom komen ya guys ya. Nanti gue bakal pin. Oke. Dan lama-lama kita bakal masuk aja langsung ke bagian admin ya guys ya. Di sini gue bakal login sebagai admin dulu ya. Dan di sini untuk sistem kasirnya menurut gue udah enak banget buat kalian UMKM atau mungkin buat kalian yang masih ya merintis atau mungkin apapun itu ya. Jadi di sini enak banget, atau mungkin buat kalian yang toko misalkan toko apapun itu di sini bisa guys untuk melakukan sistem kasir tersebut. Kayak gitu ya guys ya. Oke, nah di sini untuk bagian sistem kasir ini demonya yaitu ada setting aplikasi. Setting aplikasi ini fungsinya tadi tuh guys, untuk mengubah logo, nama aplikasinya, nomor handphone, email dan juga alamat. Jadi nanti kalian bisa ubah untuk aplikasi kalian. Kemudian di sini ada setting diskon. Nah, setting diskon di sini yaitu untuk menyeting sebuah diskon ya guys ya. Jadi nanti diskonnya ini kalian bisa ubah. Jadi kalau misalkan contoh ada orang yang belanja lebih dari 100.000, dia bakal mendapatkan diskon misalkan 10% seperti itu. Kalau misalkan nanti kalian diskonnya misalkan nggak mau ada diskon, mau belanja berapapun ya nanti bisa dinolkan gitu ya guys ya. Jadi berapapun belanjanya itu nanti kalian bisa diatur guys di sini untuk bagian diskonnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada data master yaitu data user. Nah, data user di sini kalian bisa masukin yaitu dengan 3 role. Yang pertama ada admin, kasir, dan gudang. Nah, bagi masing-masing untuk role-nya itu dia memiliki menu yang berbeda-beda. Seperti itu guys ya. Mungkin nanti gue bakal tampilin juga, tapi di sini gue bakal demoin singkat aja guys ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian ada yang mau beli, baru nanti kita bakal ngobrol bareng gitu ya untuk pengaplikasiannya ketika misalkan kalian sudah beli sistemnya. Jadi cocok banget buat kalian yang punya usaha atau punya apapun itu ya, ini cocok banget buat kalian pakai. Seperti itu guys ya, dengan harga 350.000 ini kalian bisa yaitu menyewa selama 1 bulan untuk sistem kasirnya. Dan nanti kalau misalkan mungkin kalian pengen 1 tahun, 3 bulan atau berapapun itu, nanti bisa chat admin dan mungkin bisa harganya bisa lebih miring ya guys ya, atau lebih murah. Nanti bisa chat admin aja guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal lanjut lagi demoin. Nah, di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu yaitu ada dua. Yang pertama ada cash yang sudah pasti diisinya yaitu tunai, dan juga ada kris yaitu cashless ya guys ya. Mungkin kalian nanti nambahin di sini misalkan cashless dengan transfer bank gitu ya. Mungkin nanti bisa kalian tambahin. Kalian juga bisa edit dan kalian juga bisa hapus. Kalau misalkan transaksi kalian gak ada kris, gak ada transfer bank, mungkin kalian bisa tunai aja, but it's okay ya guys ya. Kita masuk ke data customer. Nah, di data customer ini kalian bisa isi nih siapa aja customernya. Misalkan
kalian itu UMKM kayak makanan gitu ya atau apapun itu ya. Jadi customer itu kan biasanya umum gitu ya, tanpa harus mengisi data customer kayak lengkap nih, nomor handphone, email dan lain sebagainya. Kalian bisa isi cukup namanya aja itu udah cukup guys untuk yang bagian data customer. Sisanya opsional ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau isi data customernya misalkan cuma sekedar butuh atas namanya aja, ya berarti tinggal ditambahin atas nama siapa seperti itu guys ya. Jadi di sini gue juga udah set umum. Umum itu yaitu untuk pelanggan yang mungkin tanpa harus ini ya menyebutkan atas nama siapa dan lain sebagainya. Jadi ya ini nggak perlu gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk data supplier. Nah, mungkin data supplier ini kalau misalkan kalian butuh ya, yaitu untuk yang misalkan ada gudangnya gitu ya, untuk data ininya kasirnya gitu ya, ada gudang dan lain sebagainya. Ini juga gua sediain untuk tambahan supplier. Jadi untuk masuk ke dalam gudang seperti itu dari supplier mana, misalkan contoh atau mungkin kalian juga kalau misalkan nggak ada suppliernya gitu ya, misalkan contoh di sini kalian cuman kasirnya UMKM yang nggak punya gudang gitu ya, nggak ada supplier, nggak ada apapun itu. Ya udah kalian isi aja asal data suppliernya, mungkin nanti untuk bagian pengisian stok bisa dimasukkan di data barang masuk seperti itu. Kemudian di sini ada jenis barang. Jenis barang ini kalian bisa ini ya tambahin atau edit dan hapus. Jadi kalian bisa isi nih jenis barangnya apa. Misalkan contoh elektronik atau misalkan contoh apalagi makanan, minuman dan lain sebagainya kalian bisa isi di jenis barang. Kemudian di satuan barang ini kalian bisa isi nih, untuk satuan barang kalian hanya adanya piece misalkan tanpa ada box, ada dus dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa tuh isi ya berdasarkan satuan barangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang yang dijual oleh kalian itu per piece ya. Jadi misalkan contoh kalian jualnya itu per piece gitu ya. Semua barang pokoknya harus masuknya satuannya piece tanpa harus pakai box atau kardus atau dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa tuh masukin seperti ini guys ya, untuk satuan barang yang kalian jual dan juga yang kalian terima. Seperti itu. Data barang. Nah, di sini di data barang yaitu kita bakal ada 3 aksi. Yang pertama ada tambah data barang, kemudian cetak barcode. Semua barcode ini maksudnya yaitu adalah mencetak seluruh barcode yang ada di sini guys ya. Dan juga cetak label harga yaitu mencetak seluruh data yaitu yang ada di sini, data harga dan juga harga barangnya seperti itu. Dan juga di sini ada kode barang, nama barang dan jenis barang. Fungsinya apa, Bang? Jadi di sini fungsi dari kode barang, nama barang dan jenis barang yaitu untuk mencari ya. Misalkan contoh di sini gue bakal cari 1 2 3 4. Nah, dia bakal otomatis langsung ketemu tuh dari segi kode barang. Misalkan contoh kode barang ini kalian nggak terlalu pakai ya. Misalkan kalian isinya asal gitu ya kode barang itu. Jadi misalkan kan kalau misalkan jualan makanan gitu ya, mungkin kode barang nggak terlalu kepake gitu ya, mungkin pakai nama barang bisa, misalkan barang satu dicarinya, nah seperti itu bisa ya guys ya. Kemudian dari jenis barang, misalkan pengennya nyari makanan aja misalkan, nah seperti itu kalian bisa tuh isi, misalkan jenis barangnya makanan, minuman dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Dan juga di sini ada stok dan juga satuannya. Kemudian di sini ada tanggal expired. Nah nanti kalian bisa tambah data di sini ya. Nah, di sini kalian bisa masukin kode barangnya. Jadi kode barang di sini kalian bisa juga scan menggunakan barcode ya guys ya untuk penginputannya. Tapi jangan lupa ketika kalian pengen scan barcode, kalian klik dulu ininya sampai ada klip seperti ini ya guys ya di bagian kolom kode barang untuk penginputannya. Seperti itu. Jadi kalian mau scan barcode di sini nanti kode barang dari barcode-nya itu bakal muncul di sini. Kemudian ada nama barang, jenis barang, kemudian satuan, harga beli, harga jual dan juga expired. Nah, expired barang ini misalkan contoh barang yang kalian jual itu nggak ada expirednya ya udah tidak ada seperti itu. Tapi kalau misalkan ada expirednya ya kalian tinggal isi ada kemudian kapan tanggal expirednya seperti itu ya guys ya. Jadi udah enak banget untuk kalian yang jualannya mungkin toko-toko material gitu ya yang tanpa ada expired barang. Mungkin kalau misalkan kalian jualnya seperti minimarket dan lain sebagainya, kalian juga udah ada nih untuk menuliskan tanggal kapan expired si barang tersebut. Kemudian di sini deskripsi. Ini deskripsi ini wajib ya guys ya. Jadi kalian wajib isi untuk deskripsi ini. Kalau misalkan kalian pengen isi asal aja terserah kalian. Cuman untuk yang bagian foto barang ini opsional guys. Bisa diupload foto barangnya, bisa enggak, terserah kalian. Kalau misalkan menurut kalian perlu foto barang ya kalian upload. Tapi kalau misalkan nggak perlu ya nggak perlu gitu, nggak usah diupload juga. Oke aja, seperti itu guys ya. Kemudian untuk actionnya juga ada apa aja. Nah di sini actionnya ada detail data, ada cetak barcode, ada cetak label harga, duplikat barang, edit data dan juga hapus data. Jadi di sini udah enak banget. Jadi ketika misalkan kalian
ada data barang yang sama, jadi tinggal diganti aja mungkin kodenya, kalian bisa duplikat barangnya. Seperti itu ya guys ya. Kemudian kalau misalkan untuk cetak barcode-nya seperti apa, kita bakal coba contohin cetak barcode-nya bakalan seperti ini guys. Nah, ini untuk stylenya itu gua udah menyesuaikan berdasarkan cetak barcode yang ada pada di Indonesia. Jadi stylenya itu kan style otomatis yang 33 kali 15 cm 15 milimeter kalau nggak salah untuk style standar dari desain yaitu barcode-nya seperti itu. Dan juga untuk yang bagian cetak label harga di sini juga gua udah sesuaikan berdasarkan label yang ada di Indonesia yaitu 40 kali 60 milimeter seperti itu guys ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti ada barangnya ada expirednya, dia bakal munculin tanggal expirednya kapan. Kemudian di sini ada nama barangnya, harga, dan juga ini untuk Kang Ait ini maksudnya yaitu adalah nama toko kalian. Misalkan toko kalian yaitu toko material A atau misalkan toko apa gitu ya, atau misalkan minuman es teh gitu ataupun itu nanti bakalan muncul di sini untuk nama dari toko kalian seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bakal masuk lagi ke dalam data barang masuk. Nah, tadi kan kita udah inputin data barangnya dan untuk menginputkan stoknya, jadi biar stoknya tuh yang tadinya misalkan contoh yang di sini barang satu itu cuma ada 10. Nah, kita pengen nambah stoknya. Jadi di sini kita bakal tambah datanya. Kita bakal di sini langsung scan barcode-nya. Misalkan kalau kalian di sini UMKM-nya ada barcode-nya, tapi kalau nggak ada gimana, Bang? Nah, kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ketik aja. Misalkan barang satu dia otomatis tuh berdasarkan apa yang bakal tampil berdasarkan yang ada di sini. Jadi kalau misalkan barang-barang kalian berbeda gitu ya, nanti dia bakal muncul tuh berdasarkan rekomendasi yang ada di sini. Kayak contoh kita di Google lah, kayak kita search di Google, dia bakal ngasih rekomendasi barang apa yang mau ditambahkan. Misalkan contoh barang satu ya, kita tambah misalkan. Kemudian di sini untuk ITE-nya misalkan 5 gitu ya, atau 5. Kemudian PPN-nya ada atau enggak? Misalkan kalau misalkan emang PPN ini enggak ada, ya udah kasih aja 0. Tapi kalau misalkan memang ada PPN-nya, kita kasih misalkan 11% gitu ya. Nah, itu terserah kalian. PPN itu berdasarkan barang masuk yang kalian mau input. Seperti itu. Kalau misalkan enggak ada, ya udah 0 aja. Kalau misalkan ada, ya udah kalian isi PPN-nya. Seperti itu. Kemudian tanggal barang masuknya kapan? Jam masuknya misalkan jam berapa? Suppliernya apa? Misalkan. Kemudian bukti barang masuk ini wajib diisi ya guys ya, karena kalau misalkan ini, kalau misalkan kalian mau isi asal pun silahkan ya guys ya. Tapi di sini kalau untuk bukti barang masuk ini gue bikin yaitu wajib diisi karena khawatir kalau misalkan kalian ini untuk dipakai di sistem kasirnya yaitu di toko-toko bangunan kan wajib ada tuh dari supplier bahwa ya buktinya harus ada lah untuk kapan dan juga jam berapa gitu, dan foto bukti dari si kapan barang apa namanya masuk itu masuk ke dalam toko tersebut. Seperti itu. Untuk keterangan mungkin opsional bisa diisi atau enggak. Misalkan ini gua bakal isi asal aja dulu guys ya. Untuk sementara gua bakal isi asal. Kita bakal save change ya. Kita simpan. Data berhasil disimpan dan juga untuk di data barangnya kita cek stoknya bakal bertambah jadi 15 yang tadinya 10 ya guys ya. Nah, untuk return barang di sini return barang ini kita bisa tambahkan yaitu sama seperti yang kayak tadi, kalian bisa scan dan juga kalian bisa cari nama barangnya. Misalkan contoh barang satu, kita pengen return nih ke supplier bahwa ya ini barang yaitu ada yang rusak lah gitu ya. Kemudian di sini untuk yang di returnnya misalkan satu piece saja, misalkan PPN-nya kosong, misalkan nggak ada. Kemudian tanggal returnnya hari ini, kemudian jam returnnya sekarang misalkan, kemudian pilih suppliernya siapa. Kemudian bukti returnnya itu harus ada barangnya bahwa barang itu jelek misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bakal save change, kita simpan datanya dan data berhasil disimpan. Kemudian kalau misalkan sudah di return barangnya, ya otomatis di data barang yaitu stoknya bakal berkurang. Seperti itu. Jadi return barang ini sebenarnya kalau misalkan kalian butuh ya kalian pakai, kalau misalkan kalian nggak butuh ya udah nggak usah dipakai. Seperti itu guys ya. Nah, kita bakal masuk ke dalam bagian transaksinya. Nah, ini nih yang perlu kita perhatikan yaitu di sini. Kita bakal masuk sebagai transaksi dan di sini ada yang namanya cash of hand. Cash of hand itu maksudnya yaitu uang tunai yang diberikan owner, yang diberikan oleh owner ke dalam ini ya ke si kasir. Misalkan contoh gua ownernya gitu ya. Gua bakal ngasih ke si kasir itu yaitu misalkan 150.000 misalkan gitu ya, 150.000. Jadi fungsi cash open uang tunai ini yaitu adalah mungkin nanti untuk pembayaran COD misalkan, atau mungkin nanti ada misalkan pembayaran apa
dan juga kembalian customer juga kan pakainya uang tunai ketika misalkan ada yang transaksinya menggunakan uang tunai. Seperti itu guys ya. Nah, di sini gue bakal save change saja ya. Untuk uang tunainya di sini yaitu 150.000. Nah, nanti kalau misalkan kalian pengen ini untuk apa barangnya, misalkan contoh saya pengen beli barang satu, kemudian juga saya pengen beli barang dua. Nah, di sini udah ada tuh diskonnya berapa. Kemudian kan tadi kita set yaitu diskonnya itu ada di ketika belanja lebih dari 100.000 dia bakal mendapatkan diskon yaitu 10% ya guys ya. Nah, di sini misalkan contoh QTE-nya kita update misalkan 10 gitu. Nah, otomatis diskonnya bakal bertambah ya. Dan kemudian dia bakal berkurang. Di sini yaitu 165 dikurang 16.500. Nah, di sini PPN-nya kalau misalkan memang kalian diperlukan gitu PPN ya setiap transaksi itu silahkan. Tapi kalau misalkan PPN ini nggak perlu menurut kalian, kalian isi kosong aja seperti itu. Tapi kalau misalkan diperlukan kalian isi 11% misalkan atau berapapun itu terserah kalian. Untuk PPN itu disesuaikan berdasarkan toko kalian ya guys ya, ada atau tidak. Seperti itu guys. Nah, kemudian di sini kita juga bisa copy. Maksud dari copy ini yaitu ketika misalkan nanti ada metode pembayarannya, misalkan transfer bank atau kris. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngetikin lagi 168.835. Jadi kalian bisa copy aja. Misalkan contoh seperti itu. Di sini customernya misalkan umum. Nah, kita pilih metode pembayarannya misalkan kris gitu ya. Di sini uang pembelinya ya udah kita paste aja dari yang tadi kita copy dan uang kembaliannya kan 0 kalau misalkan kita menggunakan kris. Seperti itu. Kita save change ya, kita simpan. Kita bisa cetak stroke dan juga cetak invoice. Kita cetak stroke-nya. Nah, di sini udah otomatis guys. Ada logo kalian, ada nama dan juga alamat. Dan juga di sini ada nomor telepon WA ya. Di sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kasirnya siapa, pelanggannya siapa, dan barang apa yang dibeli, kemudian subtotalnya berapa, diskonnya berapa, PPN-nya berapa, total bayarnya berapa, uang pembeli berapa, kembaliannya berapa. Seperti itu guys ya. Dan di sini juga bisa cetak invoice. Nah, cetak invoice-nya paling seperti ini ketika misalkan mungkin kalian butuh gitu ya untuk pencetakan invoice. Seperti itu. Kalau misalkan udah kita close, misalkan contoh ada ini ya, yang transaksi misalkan dia tunai gitu ya. Misalkan contoh ini QTE-nya 0 gitu ya. QTE-nya 1. Kemudian ini 0 ya untuk PPN-nya. Misalkan kita pilih customer-nya customer 1. Kemudian di sini kita pilih tunai untuk ininya. Nah, uang pembelinya misalkan 20.000 ya. Otomatis kembaliannya yaitu 5.000 ya. Kita save change, kita save. Nah, di sini muncul lagi cetak stroke. Nah, di sini udah otomatis guys. Bakal apa namanya keload untuk yang bagian barang 3 yang tadi kita udah masukin. Seperti itu guys ya. Dan kemudian kita bakal masuk ke dalam data kas keluar. Nah, data kas keluar ini yaitu khusus untuk transaksi yang menggunakan tunai uang kasir yang tadi dikasih oleh si owner. Misalkan contoh si kasir lagi nginputin tiba-tiba ada pembayaran COD, misalkan pembayaran COD dari ini ya apa namanya kurir gitu. Tanggalnya tanggal sekarang, jamnya jam sekarang, misalkan biayanya 20.000 untuk COD. Nah, nanti bakalan muncul untuk apa namanya biayanya 20.000. Kemudian di sini kalau misalkan contoh si kasir ini udah selesai nih untuk transaksinya udah clear ya. Jadi ya udah kita close aja transaksinya. Nah, ketika sebelum di close di sini bakal ada otomatis pembayaran. Nah, di sini bakal ada pendapatan transaksinya, pembayaran yang cash ada 15.000, pembayaran yang cashless ada 164.000 seperti itu. Jadi nanti di sini cash of hand yang dikasih yaitu uang tunai yang dikasih oleh si owner di sini 150.000, kemudian pengeluarannya tadi ada 20.000, uang pembeli cash ada 20.000, kembaliannya 5.000 dan juga sisa cash of hand atau uang yang diterima itu yaitu sisa 145.000 seperti itu guys ya. Dan di sini kita bakal close saja untuk transaksinya kalau misalkan nanti si karyawan ini udah selesai gitu ya untuk bagian transaksi. Seperti itu guys. Kita close. Nah, kemudian di sini transaksi sudah di close. Nah, ketika misalkan kita mau tambah data lagi udah pergantian karyawan gitu ya. Nah, di sini kita masukin lagi cash of hand-nya berapa. Seperti itu untuk karyawan berikutnya. Nah, kemudian di sini juga ada laporan barang masuk guys. Nah, di sini coba gua refresh dulu. Coba sebentar gue refresh, kita bakal masuk ke laporan data barang masuk. Nah, sip. Di laporan data barang masuk di sini kita bakal bisa langsung yaitu kita filter ya berdasarkan tanggal. Nah, nanti muncul tuh untuk hari ini misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia bakal muncul. Kemudian kita juga bisa ekspor datanya.
ya, ketika misalkan memang dibutuhkan untuk dijadikan PDF seperti itu. Nah, kemudian kita cek. Nah, di sini udah sesuai semua ya, guys ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bakal masuk ke laporan return barang. Nah, return barang juga sama, guys. Di sini sama seperti yang tadi. Jadi untuk bagian laporan ini sebenarnya sama semua ya, guys ya. Mungkin kemungkinan di sini laporan pendapatan tidak ada kayak yang tadi tuh filter yang langsung seperti itu karena kan ada penggabungan antar table. Jadi makanya di sini hanya sekedar yaitu untuk filter by tanggal kemudian diekspor menjadi sebuah Excel. Nah, di sini kita ekspor di laporan pendapatan. Nah, di sini untuk pendapatan dengan pembayaran cashnya yang tadi cash loss-nya 164, pengeluaran 20.000, total keseluruhannya yaitu 159. Seperti itu, guys ya. Paling itu aja untuk demonya dan untuk misalkan contoh. Nah, di sini ketika misalkan sudah ada data barang stok ya. Jadi di sini stoknya itu ketika misalkan sudah kurang dari 5 dia bakal menampilkan alert pemberitahuan stok barang menipis. Nah, seperti itu. Jadi bakal ada alert juga kita refresh, dia bakal ada lagi muncul. Seperti itu ya guys ya, bahwa nanti harus ditambah tuh stoknya. Dan kemudian di bagian dashboardnya juga udah mantep banget. Jadi ada pendapatan transaksi hari ini, pengeluaran hari ini, seluruh pendapatan dan juga ini untuk bar chart dan juga ada line chartnya juga guys ya, untuk mengetahui pendapatan kalian per bulan berapa, pengeluaran kalian setiap bulan itu berapa. Seperti itu. Dan juga di sini kalian bisa masuk sebagai gudang. Misalkan contoh di sini gue bakal masuk sebagai gudang ya. Sini gue bakal masuk sebagai gudang. Nah, di gudang juga sama, nanti dia bakal nampilin seperti ini karena si gudang itu bisa nambahin data barang masuk dan juga return barang. Kemudian untuk yang di bagian kasir, kita bakal masuk sebagai kasir misalkan. Kasir ya. Kita masuk sebagai kasir. Nah, di sini dia bakal mendapatkan data transaksi si kasir ini yang dia kelola ini ada berapa dan juga pendapatan transaksi si kasir ada berapa, pengeluarannya ada berapa dan juga di sini transaksi kas keluar dan juga per bulan dan juga per tahun. Jadi di sini ada data transaksi dan kas keluar ya guys ya. Ini datanya ini keseluruhan guys ya. Dan juga untuk yang bagian tadi kan karena kita kasirinnya dari si admin ya, bukan dari sisi kasir, makanya di sini datanya kosong seperti itu. Karena yang dihitung di data kasir ini yaitu adalah kasir yang bekerja atau misalkan karyawan kasir yang kalian kerjakan di sini. Dan makanya di sini untuk data transaksinya dan juga data kas keluarnya kosong berdasarkan apa? Karena di sini bakal ditampilkan berdasarkan siapa yang login seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian login sebagai kasir yang ini nih, yang sekarang login, kalian bisa misalkan masukin cash opennya berapa dan lain sebagainya. Nanti ketika ada transaksi dia bakal muncul data transaksinya dan juga kas keluarnya. Seperti itu guys ya. Paling itu aja untuk demonya dan nanti gue bakal sematkan di kolom komen ya guys ya untuk link pembelian Shopee dan juga Tokopedia. Thank you guys ya. See you next video. Bye bye.